Kita akan teruskan pelajaran kita dari 2 Petrus pasal 3 sampai kepada ayat berapa? Ayat 9 sudah belum? Sekarang ayat 10. Dari ayat 10 sampai ayat ke-13 ini adalah perikop mengenai harinya Tuhan. Kita baca ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, dalam bahasa Inggris, pada waktu malam. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saya akan baca dari bahasa Inggris. Tetapi hari Tuhan akan datang seperti seorang pencuri pada waktu malam, di mana langit akan lenyap dengan suara yang nyaring, dan elemen-elemen dunia, unsur-unsur dunia akan di situ dipakai akan hancur, tetapi dalam bahasa Inggris akan meleleh dengan panas yang luar biasa. Baik bumi dan segala apa yang ada di atasnya itu akan terbakar, akan lenyap. Mulai dari kita sekolah, kita sudah tahu mengenai akhir. Kalau kita masuk sekolah, kita sudah memikir nanti ada akhirnya kita pulang sekolah. Pada waktu kita masuk kerja tanggal 1, kita sudah berpikir uang gajian pada akhir bulan. Ya, kemarin saya terima 2 perpuluhan di Jakarta dengan tulisan THR. Jadi orang itu membawa perpuluhan dari hadiah dari perusahaan, karena ada hari raya, ada lebaran, itu diberikan kepada dia THR. Ada yang suka pidato, mari kita mulai awal tahun kita sampai akhir tahun nanti. Jadi kita sejak kecil sudah dicekoki tentang ada akhirnya. Segala sesuatu ada akhirnya. Sebentar saja, saya ingat 1 Petrus 4, coba buka. 1 Petrus 4 ayat ke-7. Kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sampai situ saja. Jadi akhir atau kesudahan itu, segala sesuatu itu sudah dekat. Ya, sudah tidak lama lagi, sudah
dekat. Akhir segala sesuatu. Nah, kalau kita kembali kepada 2 Petrus ini, apakah itu di lagu, apakah itu di film, manusia sudah mereka-reka seperti apa itu kiamat. Dalam lagu ada nyanyian yang namanya saja The End of the World, ya, akhir dari dunia. Ada satu film berjudul 2012, jadi mereka anggap tahun 2012 ini akan kiamat, ya. Dan orang nonton film itu saja sudah pulang udah gemeteran, karena seremnya katanya. Saya cuma lihat sepintas lalu di iklan di televisi, ya, bagaimana itu orang di kapal tiba-tiba masuk, ya, laut ditelan sekapal-kapalnya, ya, seperti orang masuk ke dalam laut. Ngeri, ya. Satu pesawat saja itu Adam Air yang masuk kecemplung di laut, baru satu pesawat nggak ketemu. Nggak ada satu potong benda ketemu, ya, black box pun tidak ketemu, hancur aja. Baru itu sebetulnya Tuhan memperingatkan sudah sejak awal bahwa segala sesuatu ada akhirnya. Nah, tetapi bagi kita justru itu awal. Setelah akhir itu ada awal. Ya. Jadi waktu kita meninggal, akhir dari hidup, tapi awal kekekalan. Akhir SD, awal SMP. Akhir SMP, awal SMA. Begitu seterusnya. Dalam Matius 24, di dalam Matius 24 kita melihat betapa Tuhan Yesus berkata dengan sangat gamblang. Ayatnya yang keempat, Matius 24 ayat keempat, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Udah dilarang sama Tuhan, nggak boleh kita gelisah, ya. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saya mau tanya, sudah terjadi belum? Sudah, bahkan sedang terjadi. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang sama-sama zaman baru. Jadi sebelum zaman baru itu yang lama itu harus ada akhirnya. Nah, kembali lagi kepada 2 Petrus. Tetapi hari Tuhan akan datang sebagai pencuri pada waktu malam. Nah, banyak pendeta kalau khotbah satu ayat titik, dia ngomong ini terus. Yesus datang seperti pencuri, Yesus datang seperti pencuri, Yesus datang seperti pencuri, Yesus datang seperti pencuri. Dia tidak mengerti bahwa bagi jemaat Yesus tidak datang seperti pencuri. Di mana ayatnya? Kita lihat 2 Tesalonika atau 1 Tesalonika mungkin, ya. Kita lihat. Dua Tesalonika, 1 Tesalonika, ya. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Tetapi
tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu bahwa benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Nah, ini yang bagi kita ayat berikutnya. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Bagi kita tidak. Bagi dunia iya, tapi bagi kita, jemaatnya, ya, pengantinnya, dia tidak berbuat demikian. Karena kamu semua adalah anak terang dan anak siang. Kita bukanlah orang malam atau orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita adalah orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju zirah akan iman dan kasih, berketumpukan pengharapan keselamatan. Karena Allah ini yang menghibur kita, tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga, hidup, entah kita tidur, ini tidur betul, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi kita kembali ke Petrus, di situ sedang dibicarakan kedatangan Yesus sebagai pencuri secara umum bagi dunia. Saya kasih contoh begini ya. Kalau mempelai laki-laki akan datang menjemput mempelai wanita, apa dia datang sebagai pencuri? Mendadak? Tidak. CEO-nya dulu udah telepon. Mempelai wanita sudah siap. Rombongan mempelai pria akan menjemput. Tunggu sebentar, dandannya belum. Lipsticknya panjang sebelah. Tunggu. Betul. Sudah? Oke, 5 menit. Ya, oke, boleh jalan. Datang mempelai menjemput. Jadi semuanya serba bahagia, serba senyum, serba sukacita dan sebagainya. Nah sekarang pengantin laki-lakinya Yesus, mempelai wanitanya kita. Masa ujuk-ujuk dia datang, belegedeg dia datang. Aku Yesus. Tidak. Ya persiapkan, ini teleponnya Tuhan. Berjaga-jagalah, bersiap-siaplah. Roh Kudus CEO-nya. Roh Kudus itu ngetuk hati kita. Hidupmu kurang beres, belum beres, tolong bereskan. Kamu masih ada ini, tolong betulkan. Kamu masih suka begini, buang, lekas. Sebab mempelai akan datang. Gitu kira-kira. Nah, inilah maksud dari firman Allah. Sebab Tuhan tidak menentukan kita untuk dihukum. Tuhan mau kita selamat. Nah, jadi yang mau diselamatkan ini mesti tahu diri. Mentang-mentang kita mau diselamatkan, hidup sama mau-maunya. Nggak ada bedanya orang dunia sama orang Kristen. Bukan begitu. Nah, kita kembali kepada 2 Petrus. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Dalam bahasa Inggris ada tambahan pada waktu malam. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Bahasa Inggris dengan suara yang memekakan telinga. Pendeta di Jogja, itu Ibu Gideon Sutrisno, Ibu Janda. Waktu saya ke sana, kebaktian, dia bilang, serem saya di sini Pak. Seremnya apa? Itu setelah gempa
Di Jogja itu kadang-kadang di bawah tanah itu kedengaran suara gemuruh. Satu daerah itu kaget pada keluar rumah, kira ada apa. Dan itu bukan sekali, sampai sekarang masih bunyi. Nah, orang di lumpur Lapindo, saudara, janganlah merengek ya kita. Kalau ada susah sedikit kita merengek, jangan. Yang di Lapindo itu, aduh, saya nggak bisa ceritakan penderitaan mereka. Cuman orang Indonesia itu punya kesabaran luar biasa ya. Karena dijajah dulu, jadi mereka tahan dengan kesulitan. Ini kan keluar terus lumpurnya. Terus keluar, udah dipakai tanggul, udah 4 meter, masih terus keluar. Terus keluar. Nah, itu lumpur bikin bumi ini kosong. Yang di bawah itu jadi kosong karena keluar lumpurnya itu dengan tenaga dari bumi itu keluar semua. Bayangkan rumah 3 tingkat loh. Lebarnya seperti gereja ini, 3 tingkat. Dijual 6 juta, nggak laku. 6 juta, nggak laku. Mungkin setelah cicir 10 tahun juga bisa dibeli, mungkin bisa dikasih. Nggak ada yang mau tinggal di situ. Sebab di belakang tanggul, di depan rel kereta api. Rel kereta api aja udah berkali-kali kena. Jadi orang-orang yang tidak tahu apa-apa hanya dengan perkiraan ngomong begini sama saya. Ini tinggal yang kita tunggu, ini lumpur datangnya keluarnya dari mana? Dari Surabaya apa dari Sidoarjo? Kalau datang dari Sidoarjo, ini Sidoarjo ambles. Kalau datangnya dari Surabaya, Surabaya akan ambles. Datang ahli dari Jepang. Sebut ahli itu sudah luar biasa, diambil dari Jepang. Dia bilang, ini akan berakhir, lumpur ini akan berhenti setelah 30 tahun. Jadi waktu saya umur 94, kalau masih hidup, baru itu sumur berhenti. Lapindo itu. Jadi secara umum manusia, orang-orang tuh udah tahu dunia ini akan lalu. Bahkan pada tahun 50-an, tahun 60-an, lagu gereja kita itu lagu tentang akhir zaman. Sudahlah tentu dunia nanti lalulah segera, tempatnya dosa, tempatnya sumber kejahatan. Tahun 50, tahun 60. Ada yang belum lahir. Hei anak Tuhan, jangan tinggal terus di dalamnya. Nanti kau kena hukum, lari dari dalamnya. Maksudnya keluar dari keduniawian. Keluar, jangan ditiru dunia. Dunia